the following equipments, titik dua, baru kemudian listnya apa saja. Jadi jangan tiba-tiba pakai pointers atau numbers. Ya, itu saja sih note dari saya. Yang lainnya sepertinya all oke ya. Ada minor mistake one or two, tapi tidak terlalu significant. Ya. Kemudian Pak Bimo belum join ya. I'm going to ask him about the ujian susulan. Oh, Katanya Kemudian, sebentar lagi. oh oke oke ya, ya. Right, thank you. tunggu aja. Ya, oke. Kemudian for assignment-nya yang kemarin uh, belum saya cek ya. Nanti akan kita discuss kalian di sini. Karena kemarin saya baru selesai pelatihan 3 days, jadi so sorry. Belum saya cek. After this, I will check it. Hai Bu Sofia, how are you? Glad to have you back here. Alhamdulillah, Miss. I'm fine. How Lancar? about you? I'm fine, thank you. Lancar di sana, Bu? Alhamdulillah, Miss. Hey, glad to hear that. Oke, mungkin kita akan lihat sedikit, refresh sedikit yang requesting dan providing information ya, yang from last week, the one that I explained through video, in case you need to check out on something. Wait, let me open the file first. Ya, ini yang kemarin saya jelaskan through video ya. Jadi requesting information dan providing information. Jadi basically sama dengan yang service, hanya ini bentuknya information. Karena bentuknya information, jadi ada similarly atau basically the same, tapi tentu saja ada details yang agak berbeda dari kalau kita requesting and providing service ya. Jadi untuk refresh lagi saja sedikit untuk requesting information in the opening, you tell why you are writing, ya as usual. Kemudian in the focus, you tell who you are. Who you are here in the case is that karena ini kasusnya minta informasi ya. Jadi you are introducing yourself, apakah Anda klien, apakah Anda reseller atau apa gitu. Jadi bukan bukan self introduction seperti kalau kita meeting new people, tapi lebih ke explaining kita itu relationnya dengan yang kita kirimi surat itu apa, apakah sebagai customer atau sebagai reseller atau distributor atau apa semacamnya ya. Kemudian in the action, you tell what you need to know. Ini bagian asking information-nya. Jadi minta yang informasi itu di bagian action. Kemudian closing Hmm. itu thanking ya, seperti biasa. Yes, Mas Risang, you want to say Enggak, something? Miss. Lanjut, Miss. Lanjut, Oh, Miss. oke. I thought that you are going to ask something. Oke, kemudian ini kemarin tugas yang saya minta kerjakan. Nanti tetap saya beri written feedback di tugas yang sudah di-submit kemarin. Cuma mungkin bisa kita eh, discuss sedikit ya di sini. Ini untuk yang practice one. It's clear, sudah jelas terlihat. Ini yang bukan answernya adalah B. Jadi Ya. yang answernya adalah A and C. Ya, it's very clear. Ya, eksplisit Yes. sekali di sini yang pakai what's new. Oke. Kemudian yang number two, which one do you think is not the answer? Charlie. Charlie, okay, good. Yeah. And number three, Charlie. Charlie juga. Number four, Besti salah. Aduh, Besti. Bingung. Bida apa beta, Did you Miss? Aku send biasanya did you ya. send it quickly? Iya, Ya, could you beta, send Miss. quickly? Besti lagi salah kan? It's a bit rude ya. Okay. And then this is the purpose. Wait. Iya. Uh, wait. I'm going to take my charger.
Yeah, okay. And practice two, this is for in and on. Kemarin explanation-nya adalah kalau untuk printed source itu kita pakainya in, kemudian untuk internet source ya itu kita pakainya on. Jadi for number one, is it in or on? In. I read Betul. in In. the April. I read in the In. April. Okay, in ya karena ini printed newspaper ya. CNN On CNN. On. ya because this is a television station. Ya. This one number three. In. In the In January Juga. In. 2 of January. Ini juga in number January. 4 ya. Cable news I will today. not This is On. TV program on. On. Okay. in Di your internet In Indie. in In juga Indie. ya. Sorry no on di internet ya Oh, karena I internet. am on. So, ya. Oh, Mhm. okay. On the website, on the Oh, internet, okay. pokoknya yang relate-nya ke internet itu atau ke digital media itu kita pakainya on. Berarti nomor On satu the. on kan ya? Sorry Mbak, Nomor satu buat besok. sorry Mbak Antika suaranya kok kecil sekali ya. Oh, pakai AirPods satu lagi saya lupa hapus. Agak tidak jelas Mbak suaranya, agak kecil. My Mungkin bisa network dicat aja update. Mbak. Ya, ya. Oke. If you, ini bisa chat aja. Oke. Ya. Jadi kalau let's say misalnya eh, Instagram gitu juga you are saying on the Instagram On karena digital the media. Instagram. Ya. Five on. Sorry. Five. Wait. Yes, on karena ini TV program. Ya, Mbak Antika on. Oke, kemudian ini kemarin tidak saya minta untuk dikerjakan ya, tapi kemarin sudah saya explain sedikit di videonya. Jadi the so-called sentence fragment is sentence that is not complete, looks like a sentence object, bisa missing verb atau predicate. Nah, itu yang disebut sebagai kerjakan sendiri. Kemudian ini kemarin juga tidak saya minta dikerjakan, tapi explanation-nya I've already explained it in the video that you could turn more polite. So go to will be more polite, ya. Can dan could juga begitu. Jadi kalau could itu consider more polite daripada can. So in this case, would and could itu tidak berarti pas, ya, tapi menunjukkan bahwa kita showing politeness. Ya, jadi kadangkala, ya, that is learning language ya. Kadangkala satu bentuk itu bisa dipakai di konteks yang berbeda dengan function yang berbeda, ya. Jadi kita memang harus lihat konteksnya. Oke, kemudian kemarin apa yang belum kita eh, kerjakan? Mungkin kalau untuk yang hmm, letter practice ini karena bentuknya quite similar ya dari unit ke unit, mungkin nanti tidak saya jadikan tugas, tapi bisa dicoba sendiri di rumah. Nah, nanti kalau misalnya in case you are having difficulty, ada yang jawabannya you are not sure atau tidak tahu, nanti bisa either chat di grup atau chat me personally. Oke, kemudian kemarin yang sudah kita, sorry, not kita, me ya, I have recorded in the video itu juga mengenai yang providing information. Jadi sama case-nya seperti yang kemarin requesting a service dan apa namanya providing a service ya. Jadi ini juga begitu yang satu requesting information kemudian nanti di reply dengan yang providing information. Oke.
providing information, ini saya highlight lagi. Untuk openingnya, acknowledge the initial correspondence, ya, acknowledging the initial correspondence itu means that karena ini kan surat balasan, ya, jadi ketika kita membalas di awal itu kita menyampaikan dulu bahwa ini balasan untuk which letter, untuk surat yang mana. Ya, itu yang namanya acknowledging the initial correspondence. Kemarin juga sudah saya explain bahwa initial ini bisa berarti inisial nama, ya, tapi bisa juga berarti first, ya. Jadi kalau initial correspondence here, it means first correspondence, the previous correspondence. Kemudian fokusnya providing the information requested. Kemudian untuk actionnya providing additional information if any. Ya, kemudian closingnya regular juga. Kemudian ini kemarin juga sudah saya minta untuk dijadikan latihan. Nanti feedbacknya juga saya berikan written saja di assignment-nya, di submission-nya. Mungkin yang perlu saya highlight ini juga kemarin saya jadikan latihan. Also and in addition ini juga kemarin sudah. Nah, ini mungkin yang perlu saya highlight, ya. Jadi kalau untuk formal English situation, terutama yang written, ya, it is not common for us to use but, tapi, and dan itu di awal kalimat, ya. Jadi kalau misalnya kita mengatakan yesterday I went to the mall gitu, and I bought some apa misalnya. Nah, itu biasanya tidak common di formal English. Kalau informal oke, tapi kalau formal itu kita biasanya menghindari yang and dan but di awal kalimat. Oke, itu sebetulnya sama seperti di bahasa Indonesia juga. Kalau di bahasa Indonesia itu juga sebetulnya aturannya kalau formal itu kita tidak bisa menggunakan dan tapi itu di awal kalimat. Jadi kalau in English kita biasanya if we want to say and at the beginning of sentence, kita biasa menyiasatinya dengan ini. Also in addition. Jadi tidak menggunakan and, tapi kita menggunakan in addition apa, ya, atau bla bla. Also I also bought apa, misalnya. Yang but juga begitu. But tidak biasa digunakan at the beginning of the sentence. Nah, kalau kita menggunakan but at the beginning of the sentence, itu biasanya kita menyiasatinya dengan menggunakan yet. Ya, kalau yet itu oke digunakan in the beginning of the sentence. Ya. Let me put it in the chat. Yet, ya, ini oke digunakan at the beginning of the uh, sentence. Ya, itu kalau kita padankan ke bahasa Indonesia, if I'm not mistaken itu sama seperti case-nya, tapi tidak bisa di awal kalimat. Tapi kalau namun bisa di awal kalimat, ya. Jadi kurang lebih mirip, ya, dengan rules in bahasa Indonesia. Oke, kemudian ini nanti juga bisa untuk praktis sendiri. Under separate cover, it means that you are sending other documents, ya, separately. Jadi tidak satu dokumen, tidak satu berkas dengan surat yang kita kirimkan, tapi tersendiri. Mungkin karena berkasnya itu tebal, jadi harus dikirimkan sendiri atau other reasons, yaitu yang namanya under separate cover. Nah, untuk yang today kita akan meng-highlight claim and adjustment letter. Ini tadi juga sudah saya post di Google Classroom, new material.
Oke. Claim letters dan adjustment letters ini juga sepasang dalam artian sama seperti kemarin requesting and providing a service itu kan juga sepasang, yang satu minta, yang satu balasannya. Kemudian requesting information dan providing information juga sepasang, yang satu minta informasi, yang satu memberikan informasi. Nah, claim letters dan adjustment letters ini juga sepasang, makanya yang sepasang ini filenya saya jadikan one file ya, supaya mudah di-identify. Jadi claim letters ini seperti a kind of complaint letters ya. Kalau kita tidak satisfied dengan a certain product atau a certain service, kemudian kita mau komplain, nah itu namanya ada yang menyebutnya complaint letters, tapi in business correspondence itu lebih common disebut sebagai claim letters, yaitu yang complaining about a certain problem. Ya, so if you see the explanation here, ya, a claim letter is a letter that you write to a company to point out a problem. Okay. Some problems that you write about in claim letters include receiving the wrong products, misalnya receiving damaged products or receiving an incorrect invoice or any other complaint. Tidak harus berupa produk, tapi kalau misalnya mau komplain tentang service itu juga tetap masuk ke claim letters. Ini contoh claim lettersnya, ya. Mungkin kita mulai dari bagiannya dulu. Jadi untuk claim letters, in the opening you explain the problem. What's wrong with the product that you receive or the service that you receive, ya. Kemudian in the focus, ya, you give your reaction. Reaction itu setelah Anda mengetahui ada problem ini, apa yang Anda lakukan? Jadi sebetulnya reaction itu maksudnya begitu. Apakah misalnya if you are receiving the wrong product, then you return the product, ya, atau you want to ask for, ya, the money to be sent back to you, ya, minta penggantiannya dalam bentuk uang atau apa. Jadi reactionnya apa? Kemudian give a solution, ya, solution yang dimaksud di sini adalah Anda maunya apa. Jadi misalnya kalau tadi barangnya rusak, tapi Anda tidak mau minta dikembalikan dalam bentuk barang, tapi maunya uangnya dikembalikan. Nah, you give a solution. Ya, you give a solution bahwa nanti mungkin uangnya bisa dikirim ke saya melalui apa, atau ditransfer kembali ke my account number, ya, atau semacamnya. Itu yang disebut sebagai giving a solution. Ya, kemudian closingnya, although you are complaining, ya, tetap should be polite. Jadi you thank the reader. The reader here refers to the party that you are complaining, ya, yang diprotes, ya. Walaupun protes tetap harus polite. Namanya juga business correspondence. Nah, ini contohnya. Ya, ini openingnya. In a recent shipment from bla bla bla, there were two problems we received, ya. The wrong manuals and our account was incorrectly billed. Ya, jadi manuals yang dikirim salah dan tagihannya jumlahnya juga salah. Kemudian ini reactionnya, ya, we are returning the two copies of bla bla bla. Jadi pihak yang menyampaikan keluhan itu memberikan informasi bahwa kita sudah mengembalikan ini. Kemudian kita sebagai pihak yang komplain, di bagian action ini kita menjelaskan apa yang kita maui, ya. Please send us the two manuals that we ordered, karena kemarin yang dikirim manualnya salah. Jadi yang kita inginkan adalah tolong dikirimi manual yang betul, ya. Kemudian karena kemarin bill-nya salah, ya, tagihannya salah, tolong dikoreksi. Nah, itu yang namanya give a solution tadi. Ya. Tapi of course ini Mbak Mas, Bapak Ibu yang sudah bekerja, mungkin yang ada di hospitality pasti sudah tahu, walaupun ya namanya komplain ya tetap should be in a polite way, ya.
Jangan kasusnya jadi seperti kemarin yang komplain masalah tumbler hilang malah jadi viral ya. Malah dihujat netizen all over Indonesia. Dipecat katanya. Oke, kemudian ini closing malah jadi viral gitu. Oke, ini untuk claim letter ya. Kemudian eh practice ini nanti seperti biasa akan saya jadikan assignment. Ini yang practice one, as usual ya. You choose to correct answers. Nah, ini mungkin yang perlu di-highlight. When you send a claim letter, provide documentation such as receipts ya. This one is pronounced receipts ya. Jadi T-nya tidak dibaca. Ya, receipts ya, invoices, photos of damaged goods or others. Pokoknya proof bahwa barangnya atau servisnya yang diterima itu bermasalah. Nah, ini ada what is receipt? Bapak, Ibu, Mbak, Mas. Receipt, like bill, Pelajari ulang invoice, lagi. invoice, Tanda Ya, terima. invoice ya. invoice. Tanda terima Menerima betul. Oke. Ini dibedakan antara receipt dengan karena tulisannya hampir sama ya. This one. Kalau ini recipe ya. Kalau recipe itu resep masakan ya, tapi bukan resep obat. Kalau di kita resep itu kan bisa resep masakan, bisa resep obat. Kalau recipe in English itu hanya merefer ke resep masakan. Nah, what do you call resep obat kalau in English? Medical, Medical Medical what? receipt, receipt itu kan medical benar. Res- Not supervision, medical recipe. Apa ya? Recipe itu paracetamol, memang khusus hanya untuk cooking. Yes? medical medical supervision. prescription. Prescription. Medical Oke. prescription. Ya, prescription. Oke. Jadi ada receipt, tanda terima, ada resepi, resep masakan, tapi kalau untuk resep obat, kita menyebutnya prescription atau medical prescription. Ya, kadang itu mix up soalnya. Kemudian contractions ini yang namanya contractions itu adalah kalau in English kadang kita several words itu kita singkat ya. I am menjadi I'm, ya we will menjadi will dan seterusnya itu yang namanya contraction. Nah, ini juga sama informal language itu diusahakan untuk avoiding contractions. Jadi kalau bisa jangan pakai contractions ya. Kecuali untuk don't, doesn't, dan can. Itu yang sudah acceptable di formal language. Tapi kalau yang di luar tiga itu kita usahakan tidak pakai contraction. Jadi kalau kita mau mengatakan we will ya we will, jangan will misalnya. I have ya I have, jangan I misalnya. I am ya I am, jangan I. Jadi diusahakan untuk tidak menggunakan contractions in formal English. Kemudian ini note mengenai currency karena ada beberapa countries yang menggunakan is that your daughter, Bu Sofia? Rambutnya Karena tebal ada yang banget. menggunakan dollar sama-sama ya, jadi make sure that you are including the symbol. Apakah itu apakah itu US dollars atau Canadian dollars atau apa? Descriptive adverbs ini nanti sebetulnya bagian structure ya, tapi ini untuk additional information saja bahwa karena when we are writing letter ya, biasanya kita membuat sesuatu yang concise ya, jadi simple, brief tapi clear. Nah, itu bisa dilakukan dengan menggunakan misalnya daripada kita mengatakan ini our account was built with a lot of different mistakes in it. Ini kan sangat panjang. Ya. Bisa kita sederhanakan menjadi misalnya our account was incorrectly
build. Jadi kita pakai adverb Oh, like effective ya sentence untuk gitu ya, Miss. effective sentence. Good, ya, boleh Ibu. Jadi short tapi maknanya sudah to the point. Ya. Ini kita bisa melihat another example di sini. The label was written by someone with bad handwriting which was impossible to read. Itu kan very long, bacanya juga capai. Jadi kalau kita membuatnya shorter, lebih concise, kita bisa menggunakan misalnya the label was illegibly written, yaitu untuk menunjukkan bahwa handwritingnya itu bad. Nanti ini bisa kita juga jadikan untuk latihan. Nah, ini dashes ini ada something that I want to highlight ya. Jadi kalau tanda baca yang apa ya? Kalau kita di Jawa itu biasanya menyebutnya strip begitu ya, tanda hubung itu ada 4 sebetulnya. Ada uh, hyphen, ada minus, minus sign ya tanda kurang. Kemudian ada N dash dan ada M dash. Wait, let me uh, type it down here. Oh, sorry, tadi yang prescription belum saya tulis. Wait, ini tadi yang medical prescription ya. Kemudian tanda hubung itu ada yang, nah, ada 4 sebetulnya. Jadi ada hyphen, ada minus sign, ada N dash, ada M dash. Nanti saya beri apa namanya infografiknya untuk yang keempat ini. Oke. Hyphen dan minus itu yang paling pendek, oke, tanda hubung yang paling pendek. Tapi kita menyebutnya hyphen kalau itu kita gunakan untuk menghubungkan compound words, kata majemuk. Jadi misalnya seperti expression, let's say, misalnya hmm, kita kan biasanya menggunakan misalnya istilah ini, down to earth, itu untuk menyebut somebody who is humble, yang rendah hati. Nah, itu yang kita gunakan di situ disebutnya sebagai hyphen, karena menghubungkan kata dengan kata. Tapi kalau tanda hubung ini kita pakai di mathematics, ya misalnya 3 minus 2, ya, itu kita menyebutnya minus sign. Padahal tandanya sama. Kalau di our keyboard computer itu tandanya sama. Oke. Tapi ketika menghubungkan kata kita menyebutnya hyphen, ketika dipakai dalam mathematics kita menyebutnya minus sign. Ya. Kemudian ada yang lebih panjang sedikit, itu namanya N dash. Kenapa disebut N dash? Ya, karena nanti ada M dash. Jadi kalau N dash itu tanda hubungnya itu sepanjang lebar huruf N, makanya namanya N dash. Kalau yang M dash, tanda hubungnya sedikit lebih panjang, selebar huruf M, makanya namanya M dash. N dash itu digunakan untuk kalau kita mau mengatakan misalnya dari pukul berapa sampai pukul berapa atau tanggal berapa sampai tanggal berapa. Itu kan biasanya kita pakai tanda hubung juga. Ya, let's say misalnya eh, ini kalau di keyboard komputer sebetulnya ada simbol khusus sih, tapi eh, kalau di Zoom agak susah. Jadi later saya kirim infografik saja, tapi gambarannya kurang lebih seperti ini. Misalnya I want to say from 20 to 25 December, let's say. Ya. Nah, ini kan menunjukkan time duration ya dari tanggal sekian sampai tanggal sekian. Itu sebetulnya harusnya tanda hubung yang saya pakai itu lebih panjang sedikit daripada hyphen.
Itu yang namanya en dash. Jadi digunakan untuk eh, mengatakan waktu dari pukul sekian sampai pukul sekian atau date dari tanggal sekian sampai tanggal sekian. Ya. Kemudian kalau em dash itu dipakai untuk memisahkan informasi tambahan. Misalnya, I have a sentence like this. Sorry, saya mau menulis Jakarta, Capital of Indonesia. Pada sekarang capitalnya sudah pindah ya. Saya rubah dulu. Oh. Nah, ini. Kalau di dalam kalimat IKN, the capital of Indonesia is located in Kalimantan, ini harusnya yang dipakai adalah M dash. Jadi tanda hubungnya lebih panjang lagi sedikit. Itu digunakan untuk ini, case of additional information. Yang disebut additional information itu adalah begini. Kalau kita mengatakan IKN, ya, kan semua we as Indonesians, kita kan pasti sudah tahu bahwa IKN itu location-nya di Kalimantan. Oke. Jadi sebetulnya kalau informasi, sorry, kita pasti sudah tahu bahwa IKN itu sekarang ibu kota Indonesia. Jadi sebetulnya kalau informasi the capital of Indonesia itu kita hilangkan dari sentence-nya, itu tidak masalah. Ya, karena we all know that IKN is the capital of Indonesia. Itu yang disebut sebagai additional information. Nah, M dash ini digunakan kalau ada additional information di dalam kalimat. Oh, kayak emphasize ya, Miss ya, atau Namanya, penekanan. Bener nggak sih, Miss? yes, Bukan. Oh, iya. emphasize, iya, emphasizing saja. Karena sebetulnya kalau itu dicabut dari sentence-nya itu tidak bermasalah sentence-nya. Tetap ada meaning-nya, tetap bisa dipahami. Jadi bagian yang di-emphasize itu yang kita pakaikan M dash ini. Nanti saya kirim ke grup infografiknya untuk yang hyphen, minus sign, and dash, dan M dash. So Terus kita actually when yes, terus kita harus pakai Miss mulai sekarang. uh-uh. Kalau buat formal itu. Ini uh, mungkin untuk praktis saja ya Bu. Artinya kita mulai mencoba pakai sedikit-sedikit dari sekarang, membiasakan diri saja dulu gitu. Karena sebetulnya ini nanti ada porsinya sendiri di kelas writing one. Ini saya mencoba introduce saja dulu ya bahwa sebetulnya tanda hubung itu ada tidak hanya sekedar satu tapi ada beberapa. Ya. Iya, baru tahu juga Jadi sih ini tidak MDes. ini untuk information ya. Jadi eh, tidak harus langsung dicoba dipakai sekarang, boleh dicoba dipakai sekarang, tapi yang penting pokoknya sudah tahu dan nanti kalau misalnya you have a chance to try to use it, ya dicoba untuk mulai membiasakan diri. Oke, Tapi ya Miss. kadang-kadang itu difficult ya. Seperti in the case of Zoom kelas begini, saya kalau menggunakan apa namanya tanda hubung ya, I will use the same thing karena kadang agak sedikit belibet kalau harus pakai yang pendek atau yang panjang. Tapi kalau informal written language ya diusahakan dicoba memakai yang appropriate. Ini nanti Oke, sebetulnya Miss. ada portionnya sendiri di writing one sih later. Ya. You will learn specifically about it later. Oke, ini untuk dashes ya. Ya, oke, Miss. Kemudian ini nanti letter practice juga bisa dicoba sendiri. Nah, ini keywords-nya. Count, sudah tahu ya. Account ini juga biasa kita gunakan kalau kita misalnya kita menggunakan rekening ya, kalau referring to bank. Karena dari bahasa Belanda. Tapi kalau di English kita biasanya menggunakan account. Jadi kalau rekening bank ya bank account.
bill semuanya sudah tahu, cancel, claim letter yang tadi. Nah, this one is pronounced courier, bukan courier. R-nya yang belakang tidak dibaca karena ini loan words dari bahasa Prancis ya, kata pinjaman. Jadi we pronounce it courier. Kemudian kredit sudah tahu, invoice ya sudah tahu juga, make an adjustment ya. Find out, receive, shipping and handling ya. Shipping itu mengacu ke any kind of pengiriman. Jadi mau pengirimannya tidak pakai ship tapi pakai air ya, pakai pesawat atau pakai transportasi darat, tetap kita biasanya in English mengatakannya shipping atau shipment ya. Jadi shipping itu tidak berarti harus hanya lewat jalur air saja. Oh iya, ini tadi ada satu yang wait, saya agak miss sedikit tadi kelewatan. Ah, di bagian oh sorry tadi kita belum sampai ke adjustment letter ya. Nah, this one, oke. Ini reply-nya ya, balasannya. Jadi kalau ada yang complain to our company, for example, kemudian kita menanggapinya dengan adjustment letters. Ya, an adjustment letter is a letter that corrects a mistake. Ya, so when a company has made and apologize for any inconvenience. Components-nya adalah this one. Openingnya acknowledging the mistake. Ya, jadi karena ini kaitannya dengan hospitality, ya kita mengakui dulu kalau ada kesalahan, ya. Kemudian we are apologize. Bentar guys. Sorry, signal problem. Wait, saya share lagi. Hostnya siapa sekarang? Nggak tahu ini. Miss email kok. Miss-nya. Sorry, I'm back. Sudah cek-cek. Saya sudah bisa terlihatkah? Iya, Miss. Udah Iya, Miss. bisa Miss. Aman Ya, Miss. Aman, oke. Miss, aman. Lanjut, Oke, Miss. oke. Tadi Iya Miss. signal problem. Ya. Action ini give a solution. Jadi for the mistake itu what should we do ya untuk correcting the mistake. Ya. Kemudian closing karena ini namanya hospitality ya. Jadi walaupun tadi kita sudah apologizing for the error, di closingnya kita once again apologizing ya for ya the complainer ya, pihak yang membuat complaint. Ya. This is when it is applied in the letter. Jadi in the opening we said something about we have received your letter of May 7 about the shipment of the wrong manuals. Jadi kita acknowledging, oh ya kita membuat kesalahan. Kemudian in the focus we apologize for the error and will correct it to your satisfaction. Kita minta maaf. Kemudian in the action, ini apa yang akan kita lakukan untuk correcting the mistakes-nya. Kemudian ini closing-nya. Kemudian untuk things that we need to highlight, ini nanti biasa untuk tugas ya, choosing two appropriate sentences. Nah, ini mungkin yang penting untuk saya highlight. Jadi kalau ini ada kaitannya dengan barangnya salah atau being damaged, itu biasanya ada 3 yang bisa kita lakukan. Refund, itu the business sends the customer's money back. Jadi misalnya saya belanja ke Shopee, I'm ordering blouse yang saya order size-nya M misalnya, tapi dikirim L. Nah itu kalau nanti dikembalikannya berupa
bukan diganti barangnya, tapi uangnya dikembalikan ke saya, itu namanya refund. Tapi kalau saya ordernya M, dikirimnya L, kemudian saya dikirim lagi yang ukurannya M, itu namanya replacement. Jadi diganti dengan same item, ya, or a similar one in perfect condition. Oke. Kemudian yang kredit, nah ini, I don't know, mungkin harusnya kalau ada uh, Pak Bimo sudah masuk belum sih? Oh sudah ya. Kalau Udah. di kita, hmm, common tidak Pak Bimo, praktek kalau misalnya, apa ya, ada yang membeli barang, kemudian komplain bahwa barangnya itu salah atau eh, rusak, kemudian penjualnya itu memberikan a kind of voucher untuk membeli barang itu lagi. Itu common tidak prakteknya di Indonesia, Pak Bimo? Iya, Soalnya bisa, kalau saya bisa. familiarnya hanya dengan Return, refund dan replacement. ya, di return kayak gitu, Mas. Bisa dibalikkan kayak gitu. eh tapi dibalikannya bukan dalam bentuk barang ataupun uang, Pak, tapi dalam Suruh bentuk beli kayak lagi. voucher. Ya, beli Oh, lagi tapi dengan Saya voucher. pernah Order kejadian lagi gitu, terus Miss. Saya diganti. mana mau. enggak, Sugi, enggak. Miss. Kalau kalau di akuntansi enggak layak kayak gitu, Mas. Nggak, nggak, nggak biasa ya, Ya itu enggak karena biasa. ah, kalau di sana ada itu terminologi kredit itu. Jadi memberikan a kind of Tapi ada voucher juga yang untuk diganti barangnya. membeli barang ulang gitu. Jadi Kalau nanti saya kita akan kemarin punya barang kejadian, dua. Yes? kalau saya kemarin kejadian gitu juga pas beli Mhm, barang mahal itu sempat rusak kan, mhm, jadi diganti sama yang toko mhm. ditukar, suruh beli baru lagi, cuma uangnya dikembaliin uang yang lama. Oh oke, kalau itu berarti refund ya Mbak ya, uangnya dikembalikan. Ah, Kalau refund, sistem tapi kredit barangnya ini tetap berarti baru. kita, Ah, ah, oke, kalau kredit ini kita masih keep barang yang salah itu, misalnya yang tadi blouse-nya ukuran M, tapi kita nanti dapat voucher lagi untuk beli yang, sorry, yang ukurannya L, tapi nanti kita dapat voucher lagi untuk yang beli yang ukurannya M. Ya mungkin itu tidak common di sini ya, that's Iya, why nggak I'm common, Miss. asking Pak Bimo. Ya, Enggak Pak mau Bimo yang masyarakat lebih Indonesia, tahu Mas. itu tentang. Saya pernah, Miss, itu Ya, waktu pas ya. beli di Instagram, tapi saya Aha. mana mau. Saya nggak butuh. Oke, ya. Suruh beli 2 kali, bahasanya kan suruh beli 2 kali kan. Maksudnya untuk pembelian Yes, that's berikutnya right, that's nanti right. dikasih Aha. kayak diskon gitulah atau apa gitu kan. Mhm, Sebagai mhm, penggantinya mhm. dia coba buat apa buat saya kalau waktu itu. Begitu. That's right, Bu. Ya, this one is not common. Ya, tapi terminologi ini ada di uh, English language. Jadi ada three kinds kalau kita bicara tentang konteks in English speaking countries ya. Kalau di Indonesia mungkin konteks Indonesia mungkin hanya ada dua, hanya ada refund dan replacement. Ya. Oke, kemudian untuk apa lagi yang harus saya highlight? Numbers in sentences ini kemarin sudah kita latihankan yang di previous assignment. Ya, ini hanya sekedar pengulangan lagi. Hmm. Eh, Mungkin kita langsung ke keywords-nya saja. Ya, jadi tadi yang mereply, membalas surat komplain itu kita namakan adjustment letter. Ya. Kemudian apology, you are all familiar. Attention, sudah familiar juga. Ya. Complimentary, what is it? Complimentary, ada complimentary copy. Pengganti ya, Mas. Tambahan. enggak online. Yes. Jadi biasanya kalau eh service atau order yang kita terima itu salah, kadang ada beberapa pihak yang memberikan bonus ekstra sebagai tanda permintaan maaf. Itu yang namanya complimentary. Saya kasih Dulu, voucher gitu Miss, tapi nggak saya terima.
If Mending I'm not barangnya mistaken, dikasih sama Miss uangnya. Hilaria itu gimana Mbak? Sorry. Mending kalau saya barangnya sama uangnya Hah? gitu kan, barangnya kan diganti, tapi uangnya tetap Hah? Hah? dikembaliin gitu, karena kita beli Hmm. barangnya yang baru. Itu Iya, kalau saya iya, ya, iya. langganan di Kalau Shopee saya nih. complementary, hmm, kalau complementary itu dikasih bonus lagi. Jadi sudah entah itu Iya, ditukar barangnya biasanya atau gitu, dikembalikan dikasih uangnya, haha. Tapi dikasih bonus lagi dulu. Mesil itu pernah begitu belanja di Indogrosir, if I'm not mistaken, something wrong, kemudian sudah diganti, kemudian masih dikirim one big parcel lagi untuk permintaan maaf. Itu yang namanya Jadi complimentary. kayak saya yang bisa kejadiannya ya, mana 400.000 lagi. Lumayan loh mis harganya mis. Ya. Kemudian kredit yang tadi ya, kemudian customer service sudah familiar semua. Good for juga make the most itu maximize something. Itu kita bisa mengatakan maximize atau make the most of something ya. Kemudian refund tadi sudah kita bahas. Satisfaction juga. Oke, jadi itu kurang lebih untuk apa namanya gambarannya mengenai claim and adjustment letter. Jadi nanti as usual after this akan ada uh, I will note di Google Classroom untuk assignment-nya, practice mana saja yang harus dikerjakan. Tapi once again so sorry, yang kemarin masih dalam proses saya koreksi ya, karena kemarin saya baru selesai pelatihan 3 hari, I haven't had the chance to correct the assignment. Ini sedang in proses. Kemudian nanti sebelum uh, final exam, UAS akan ada satu tugas membuat surat lagi dari topik yang sudah kita bahas, mulai dari midterm exam sampai ke nanti menjelang final exam. Oh ya, by the way, Pak Bimo sudah bisa ada waktu untuk susulan, Pak? Atau masih Bisa, bisa, Miss. busy with Sudah nggak ke bisa? Purwokerto lagi, Miss. Ya. Mulai hari ini Oh, udah oke, nanti free, Miss. Nanti saya hubungi, free. Miss, ya. Oke, nanti Ya. yes, yes, chat Yes. me privately. Thanks, Miss. Ya. Oke. Ya, Miss. Oke, jadi begitu gambarannya for the claim and adjustment letter. Probably you have any question or comment untuk claim and adjustment letter. Ini sebetulnya dari surat ke surat itu kan bentuknya components-nya semua all the same ya. Ada opening, ada focus, ada action, ada closing. Hanya dan mirip-mirip, terutama opening dan closing itu biasanya mostly kontennya the same. Hanya kalau bagian focus dan action itu yang biasanya adjusting, menyesuaikan dengan what kind of letter it is. Any common question? Not yet mis, clear. Not yet. Okay, what about the others? Nothing, Miss. So far, so good, I hope. Yeah, I hope to. I hope so. Okay, as I hope usual, so too. later, if you have anything to us, yeah, always feel free to chat me, yeah. You can ask me in the group or chat me privately. And once again, so sorry, kadang mungkin saya slow response ya, kalau sedang nanggung begitu, tapi pasti saya respon. Jadi kalau mungkin agak slow respon, harap dimaklumi kemarin Mbak Antika di grup baru saya sempat respon 3 days karena for 3 days kemarin saya ada training. Jadi ya, so sorry for the late response. No problem. Okay. Oke. Oke, begitu. If you don't have any question, can I end the session for today? Okay, Miss, thank you for Ya, today. Ya, Oke. makasih, next Miss. week nanti saya remind lagi. Ya, dan Mas Risang biasanya juga tanya untuk next week karena kita sudah Zoom hari ini. Next week kita pakai video, next weeknya lagi Yep. baru kita Zoom lagi as agreed ya. Miss, sorry Siap. tidak Oke, ada yes, libur yes. ya, Miss. Tidak ada libur, maksudnya like akhir tahun gitu. Iya, Miss, harapannya Miss. Itu. Miss saya mau cuti, Miss. Iya. Itu kalau di academic calendar, jadi kalau officially dari SCBA tidak ada, tapi untuk kelas Tidak ada saya, operasional ya baik mis. yang hybrid seperti ini maupun yang tatap muka yang kelas pagi,
itu memang kalau bisa mau saya desain supaya Christmas dan New Year itu materi sudah selesai semua. Jadi supaya you can also enjoy New Year's and Dari tahun baruan. Year's end holiday Ya, gitu. Jadi Holiday. hopefully holiday weekend. uh, next week itu will be on 15. Hmm, sebentar atau begini. Ada kelas lain yang sesinya sudah habis atau semua masih berjalan? Masih berjalan Ada juga, kan kelas Miss. reading Masih katanya. berjalan Masih semua berjalan, ya. Miss. Masih Ada berjalan sih. semua. Masih berjalan kok, Miss. Oke. Oh, ada gitu. Hmm, Ya, Was, was, oh, was, Januari. was, Januari. ya mas. ya atau Januari begini, wasnya. was on 5th of January, Pak Ju. My plan is like this. Next week on 15, we will have a video, and then the week after, the 22nd, we will have the Zoom meeting. That will be the last meeting for our class this semester. Jadi supaya after that you could enjoy yang celebrate Christmas ya bisa enjoy Christmas, yang tidak bisa menikmati libur akhir tahun. Jadi nanti saya manage supaya materi bisa selesai within 2 meetings ini. Karena officially kalau di academic calendar memang tidak ada minggu tenang, harusnya Bukan ada. weekend. Jadi Takutnya saya nanti, berusaha manage all my yes. Gimana takutnya Ibu? nanti ada I already upload the assignment in Gcir. Oke. Jadi for all my classes, Siapa saya itu? berusaha manage supaya ya 2 minggu terakhir di akhir tahun itu sudah tidak ada kelas. Jadi supaya bisa ada break lah untuk ya in case you want to enjoy the time with your family juga. Miss, So we will ya. saya mau nanya, kan saya juga ada acara, Miss. Mestinya saya nggak bisa ngikutin Zoom sama tugas. Nanti kalau telat gimana ya, Miss ya? Saya sampai dari Kapan itu tanggal Bu 15 acaranya? 15 Aha, sampai 29, Miss. 29. Saya nggak di Oke. Indonesia, Miss. Maksudnya Kalau gimana tugas-tugas, Miss? Nggak apa-apa, Miss, telat. it's okay Bu. Saya bisa asal dikomunikasikan sih tidak masalah. Jadi nanti yang 27 saya record saja sessionnya supaya nanti walaupun Bu Rima tidak bisa join tetap bisa lihat recordingnya. Kemudian nanti untuk tugas you may submit it after 29 when you are already free. It's okay. Oh iya, oke, Kemarin kan Miss. di awal ya semester sudah saya sampaikan kalau ada kendala other agenda atau apa asal dikomunikasikan saya it's no problem. Seperti kemarin Bu Sofia juga karena ada ibadah no problem asal ada komunikasinya saja. Bisa Bu, bisa. Don't worry. Ya, berarti saya udah komunikasi ya, Miss ya, ini. Yes, yes. Noted Bu. Maksudnya, iya sampai tanggal 29, Miss. Ya, sampai tahun depan lah, Oke. Miss. Ya, oke. Oke Bu, oke. Ya, oke. Ya, Any Miss. other? Terima kasih, Miss. Oke, you're welcome Ibu. Any other? All good, I hope. Oke, Miss. Sip. Oke, kalau tidak ada, I'll end the session for today ya. See you again next week. Ya, via video. Enjoy the rest of the evening. Hope you are all fine and healthy. Okay, very welcome, Pak. Ya. Thank you, Miss.